Halo semua, balik lagi sama saya Joshua. Dan yang lagi ngetrend di dunia smartphone saat ini adalah virtual RAM atau extended RAM. Oke, jadi proses ini adalah proses di mana storage internal diambil sedikit ya, entah di 2 GB, 4 GB untuk dijadikan random access memory atau RAM yang nantinya akan bisa digunakan untuk multitasking yang lebih baik. Oke, jadi semua handphone Android rata-rata di tahun 2022 ini punya fitur tersebut, dan maksimum kapasitas yang bisa ditambahkan itu bergantung dari jenis HP dan dari manufaktur apa tentunya. Oke, kali ini saya bakal pakai Samsung Galaxy A52s, dan untuk yang satu ini saya bisa nambahin kapasitas maksimal sampai 8 GB. Jadi dengan RAM bawaannya 8 GB bisa ditambah dengan extended RAM yang juga 8 GB maksimal. Jadi punya kapasitas random access memory atau RAM yang sekitar 16 GB. Jadi ini sebenarnya cara kerjanya gimana dan apakah seberpengaruh itu? Well, cara kerjanya simpel sebenarnya, cuma diambil dari internal storage-nya yang 256 GB, lalu 8 GB diambil misalnya dan dijadikan RAM. Tapi seberapa ngaruhnya kepada pengguna end user seperti kita, apakah kita akan bisa merasakan bedanya RAM plus 2 GB atau 4 GB atau mungkin 8 GB? Oke, saya bakal langsung buktiin aja di video ini. Saya punya 15 aplikasi yang nanti saya akan buka dari aplikasi pertama sampai ke 15, dan nanti kita akan lihat dari sejak yang ke-15 ini kita akan bisa mempertahankan berapa banyak aplikasi yang tetap terbuka dengan RAM yang bervariasi tentunya. Kalau yang RAM plusnya 2 GB sama yang 8 GB ternyata aplikasi yang bisa dibuka jumlahnya sama, ya berarti nggak ada gunanya si fitur extended RAM atau virtual RAM ini. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya biar nggak panjang karena video ini pasti akan panjang. Yuk langsung kita mulai aja. Nah, ini dia penampilan menu untuk RAM Plus di Samsung Galaxy A52s. Kemudian ada 2, 4, 6, dan 8. Dan untuk yang Samsung ini dia nggak bisa dimatiin. Untuk beberapa handphone lain seperti Vivo, setahu saya itu bisa dimatiin RAM Plusnya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai nggak apa-apa. Kalau untuk Samsung nggak bisa, jadi ya kita mau nggak mau harus pakai minimal yang 2 GB. Dan kita mulai dari 2 GB nanti ke 4 dan ke 8 seperti yang tadi saya udah bilang ya. Dan untuk pengetesannya ada 15 aplikasi. Call of Duty, Chrome, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya yang kita akan mulai dari Call of Duty sampai nanti ke Gojek. Dan kalau dari Gojek, kita akan balik ke Call of Duty. Kita lihat apakah 8 GB plus 2 GB virtual RAM masih bisa cukup untuk menangani aplikasi yang bervariatif ya. Ada yang ringan, ada yang berat. Mungkin kayak modelnya Office ini ringan, Google Chrome nggak terlalu berat. Tapi mungkin Call of Duty kayak PUBG ini aplikasi-aplikasi berat. Dan kita lihat aja deh gimana si A52s ini bisa menghandle semua ini. Oke, yuk kita langsung mulai aja dari Call of Duty. Saya nggak akan main ya, jadi kita akan diem aja di home screen-nya. Nanti kita lihat apakah kalau kita pas balik lagi masih bisa kembali ke home screen atau dia udah perlu reload. Nah itu yang penting kan, karena kan orang malas reload, karena kalau reload kan lama. Kalau tinggal balik doang kan tinggal lanjutin aja gitu, enak kan. Oke, cepet ya loadingnya. So, kita buka Google Chrome, kita buka websitenya GSM Arena aja biar netral, yang semua orang tahu. Facebook, oke, ada yang Binaragawati, ada sepak bola dan lain-lain. Instagram, oke, ada yang foto-foto dan yang lain-lainnya. Netflix kita bakal diem di home screen juga sama seperti game. Kita akan diem di sini nih. Kalau dia masih bisa balik di sini berarti dia masih aman. Nah, buat Office nih, saya bakal ketik A, B, C, D. Biasanya Office kalau kita keluar dia bakal langsung nge-save ya, auto save. Jadi nanti kita lihat apakah kita perlu loading keluar lambang Office-nya lagi atau kita langsung masuk ke home screen yang tadi. Oke, ini PUBG. Nah, PUBG ini biasanya agak lama karena dia perlu ini dan itu. Coba kita lihat apakah cepat ataukah lambat.
Oh, cepet yang kali ini. Nggak perlu compiling dan yang lain-lainnya. PUBG ini juga sama sistemnya seperti yang di Call of Duty Mobile tadi. Kita diem di sini aja, biarin aja dia kayak gini. Dan kita buka salah satu aplikasi online shop yang paling berat, Shopee. Karena ada video kayak gini ya, ada banyak banget ini thumbnail-thumbnailnya, ada Shopee Games dan yang lain-lainnya. Kita lihat nih apakah dia perlu reload atau enggak nanti. Subway Surfer. Oke. Iya, harusnya sih aman ya. Subway Surfer enteng kok. Kita lihat aja nanti gimana. Oke, YouTube. Kita lihat kasusnya si Brigadir J aja. Oke, ada Bang Deddy. Oke, untuk zoom ya seperti ini. Ya, kita langsung aja deh ke My Telkomsel. Oke. Harusnya kalau aplikasi-aplikasi kayak gini mah enteng ya. Tapi ya kita nggak pernah tahu. Kadang yang enteng malah yang nutup. Yang berat yang malah bertahan. Oke, ini Galaxy Store. Cukup berat juga ini. Dan kita lihat apakah dia bisa bertahan di sini ya. Kamera gampang lihatnya. Kalau begitu kita buka masih ada grid lines-nya kayak gini. Set, langsung ada. Berarti dia masih aktif. Kalau dia perlu nunggu berapa detik sampai muncul grid lines-nya, berarti dia sudah menutup dan harus reload. Oke, ini Gojek terakhir. Yuk kita balik deh. Kita backtrack ya satu-satu. Mulai dari kamera. Masih langsung muncul ya grid lines-nya, garis-garis ini. Jadi aman. Galaxy Store masih aman. My Telkomsel tentunya aman. Aplikasi-aplikasi ringan ya. Zoom masih aman. YouTube gimana? Masih aman. Oke. Subway Surfer masih aman juga. Tinggal lanjut ya. Kayak gini. Ya. Oke. Shopee. Oke. Shopee aplikasi pertama yang harus nge-reload. Nah, kita inget nih ya. Pertama nge-reload di Shopee. Dan kita lihat nanti pas kita pindah ke yang RAM plusnya lebih besar. Apakah ada pengaruh yang positif. Dan PUBG juga nge-reload. Oke, menarik nih di sini. Berarti PUBG gagal nih buat mempertahankan. Berarti Shopee gagal, PUBG gagal. Office gimana? Office juga gagal. Oke, berarti 3 nih sejauh ini. Netflix gimana? Netflix juga nge-reload ulang. Oke. Instagram juga sama, nge-reload ulang. Wow. Oke, Facebook juga nge-reload ulang. Google Chrome juga nge-reload ulang. Dan Call of Duty pastinya juga nge-reload ulang. Oh, Call of Duty ternyata nggak nge-reload ulang. Wow, impressive ya. Wow, ternyata berarti nggak semuanya. Nah, yang seperti yang tadi saya bilang ya. Kadang aplikasi yang ringan tuh malah ditutup. Aplikasi yang berat kayak games kayak gini malah dibiarin terbuka terus. Oke, berarti dengan RAM plus 2 GB yang tertutup adalah Shopee, PUBG, Office, Netflix, Instagram, Facebook, dan Chrome. Jadi ada berapa nih? 7 aplikasi yang tertutup dari 15. Oke? Nah, kita lihat sekarang kalau kita pindah ke yang RAM plusnya 4 GB. Ya, saya tunjukin bahwa saya pindah ke yang 4 GB. Oke, dan kita langsung restart aja deh. Yuk. Oke, ini udah di restart dan seperti yang kalian lihat, sekarang RAM plusnya sudah ada di posisi 4 GB. Yuk, langsung kita mulai aja deh ya. Seperti biasa kita close dulu semuanya dan langsung aja kita mulai dari Call of Duty. Yuk. Penasaran saya, kalau 4 GB kayak gimana? Karena ini berarti RAM plusnya 2 kali lipat nih daripada yang 2 GB tadi. Dan nanti abis ini kita bakal langsung lompat ke 8 ya, karena kalau intervalnya 2-2-2 kayaknya terlalu sedikit bedanya ya. Oke, Call of Duty. Yang kalian harus ingat ya, tadi ini adalah game yang masih bertahan sampai akhir. Jadi dengan 2 GB aja dia bisa mempertahankan untuk dibuka terus sampai akhir. Nah, kita lihat nih, dengan 4 GB apakah bisa sama atau malah ditutup? Kita lihat aja nanti gimana ya.
Seperti biasa, GSM Arena ya. Oke. Facebook. Oke. Saya langsung buka gini aja, ada LeBron James di 2K. Instagram. Oke, ada orang-orang joget, ada Dogi atau apa ini. Kita lihat apakah dia masih sama nih nampilinnya. Nah, ini yang tadi juga tutup ya. Jadi semua aplikasi yang saya lagi buka sekarang nih tadi ini gagal nih. Nah, ini dokumen yang tadi saya bikin ABCD ya kan. Ternyata dokumennya masih ada tapi dia udah harus nge-reload tadi. Nah, ini juga game berat yang kedua. Jadi ini dua aplikasi terberat ya, Call of Duty Mobile sama PUBG. Dan yang Call of Duty Mobile sama yang PUBG tadi harus ngulang, dan yang Call of Duty Mobile masih bertahan kerennya. Kita lihat apakah cerita yang sama akan terulang di yang kali ini dengan 4 GB virtual RAM. Shopee juga tadi tutup, gagal juga tadi. Subway Surfer. Dan kalian harus ingat ya bahwa handphone ini pada dasarnya udah punya RAM fisik yang hardware sebanyak 8 GB. Jadi dengan kita aktifin virtual RAM sebesar 4 GB, sekarang ini beroperasi dengan RAM secara teori harusnya 12 GB ya. Tapi ya saya juga nggak tahu gimana cara dia menghitung RAM yang hardware dengan RAM yang tanda kutip permainan software seperti ini. Ya, yang saya mau tahu dan yang kita semua mau tahu adalah hasilnya gimana kan. Saya rasa nggak akan ada yang peduli gimana cara kerjanya, gimana cara ininya. Yang penting hasilnya positif nggak. Kalau hasilnya nggak ada gunanya buat end user, buat apa punya fitur-fitur kayak gini yang nggak akan dimanfaatkan juga, nggak akan kerasa juga manfaatnya. Oke, kamera seperti yang tadi saya udah jelasin. Kalian lihat ya, kalau ini dalam posisi ditutup, dalam posisi mati, aplikasi kameranya dia akan butuh 1-2 detik sampai grid lines ini muncul. Dan kita lihat apakah harusnya bisa lah ya, ini aplikasi kedua dari belakang kok. Kalau kedua dari belakang aja udah mati, repot. Oke, terakhir Gojek. Dan kita langsung balik deh ke depan. Oke, masih ada ya seperti biasa. Galaxy Store masih aman. My Telkomsel masih aman. Masih aman banget ini. Dan tadi kita mulai nge-reload dari Shopee. Jadi sampai YouTube, sampai Subway Surfer ini masih aman. Atau tadi mulai dari Subway Surfer ya. Kalian yang lebih tahu, kalian rewind aja videonya kayak yang tadi. Dan kali ini kita coba. Oke, ternyata Shopee masih bertahan untuk yang kali ini. Yuk kita lihat sampai mana dia bertahannya. PUBG juga masih bertahan. Wow. Office, oke. Office meng-reload dia. Jadi Office-nya mati. Dan Netflix juga mati. Oke, Netflix juga reload. Instagram reload juga. Facebook gimana Facebook? Facebook juga hard to say ya. Susah ya. Google Chrome pastinya reload. Dan yang terakhir nggak reload. Oke, jadi ini suatu improvement yang saya juga nggak nyangka-nyangka. Dengan kita pindah dari filter RAM yang 2 GB ke 4 GB, aplikasi Subway Surfer, Shopee, dan PUBG Mobile yang tadinya tertutup, yang tadinya kita harus reload, ternyata masih bisa dibuka. Ini keren. Oke, ini keren banget. Dan saya jadi excited nih, kalau kita pindah ke yang 8 GB, apa yang terjadi? Oke. Udah ada improvementnya nyata nih. Saya juga nggak expect bahwa dia akan se-noticeable itu, tapi ternyata iya. Dan yuk langsung aja kita coba ke 8 GB. Yuk. Oke, sekarang seperti yang kalian lihat, RAM Plus-nya udah 8 GB. Dan seperti biasa, kita langsung close semuanya. Dan kita langsung mulai aja yuk. 8 GB. Berarti ini 2 kali lipat dari yang 4 GB yang tadi ya.
Dan saya penasaran nih, 2 GB aja bedanya ke 4 GB udah kerasa. Kalau 8 gimana? Jangan-jangan ini bisa sampai akhir bertahan semua aplikasinya. Wah, kalau kayak gitu saya langsung apresiasi deh, acungin jempol. Langsung semua gadget yang saya punya, saya nyalain RAM Plus-nya pakai yang settingan paling banyak. Tapi kalau enggak, ya mengecewakan juga sih. Bedanya 2 kali lipat loh, 4 GB. Yuk, kita langsung lanjut aja. Ya, Google Chrome, Facebook, Instagram, Netflix. Ya, Netflix ini agak sedikit lama loadingnya. Office. Kita buka dokumen yang ini. Oke, PUBG. PUBG harus loading. Dan saya berfeeling fitur ini akan jauh lebih terasa seandainya smartphone kalian punya RAM di bawah 4 GB. Jadi 4 GB atau 3 GB atau bahkan mungkin 2 GB. Fitur kayak gini akan jauh lebih terasa. Tapi itu nanti aja deh di kesimpulan. Kita fokus dulu ke pengujiannya sekarang. Oke, seperti biasa. Lagi Shopee. Oke. Shopee itu berat ya aplikasinya. Kalian jangan pikir Shopee itu enteng loh. Shopee itu berat. Coba kalian kalau punya handphone yang entry level, buka Shopee itu bisa lama banget loadingnya. Oke. YouTube. Oke. Zoom. Oke. My Telkomsel. Oke. Galaxy Store. Kamera, ya berapa detik sampai grade-nya keluar. Dan yang terakhir adalah Gojek. Oke. Sekarang kita buka secara mundur dari Gojek ke kamera dan yang lain-lain. Tadi pada saat pengujian dengan RAM Plus yang 4 GB, kita berhasil mempertahankan sampai PUBG Mobile. Jadi PUBG Mobile ini nggak reload dan Call of Duty-nya nggak reload. Tapi Office, Netflix, Instagram, Facebook, dan Chrome semuanya reload. Jadi 5 dari 15 aplikasi reload. Sementara kalian 8 gimana? Yuk kita cek aja. Kamera mah aman. Galaxy Store aman. Telkomsel aman. Zoom aman. Oke, aman semua ya sejauh ini. Subway aman. Shopee aman. Harusnya masih aman ya. PUBG aman. Office, oke, Office reload. Office nge-reload nih. Wah, saya curiga yang belakangnya reload semua. Oke. Wah, reload semua ini mah. Oke. Oh, kecuali GSM Arena. GSM Arena nggak reload. Tadi kita sampai di sini dan dia langsung balik di sini. Oke, dan Call of Duty harusnya nggak reload ya. Tadi yang 2 GB aja nggak reload. Oke. Menarik banget. Jadi kesimpulannya kalau yang 8 GB ini hampir nggak ada bedanya dengan yang 4 GB ya. Kalau kalian lupa, boleh di-rewind videonya, lihat lagi yang 2 GB sampai 4 GB tadi. Dan kita langsung ke kesimpulan aja. Yuk. Oke, jadi gimana? Kalian udah lihat sendiri tadi ya. Ternyata yang dari virtual RAM 2 GB ke 4 GB ini perbedaannya signifikan sekali. Bedanya jauh ya. Dan yang 4 ke 8 malah perbedaannya sedikit. Saya pikir yang 8 tuh bisa buka semua tadi dengan aman sampai akhir. Tapi ternyata enggak. Setidaknya untuk handphone Samsung Galaxy A52s ini yang punya kapasitas RAM bawaan 8 GB, virtual RAM di atas 4 GB benefitnya hanya sedikit. Jadi mending kalian nyalain 4 GB aja dan sisanya bisa dipakai buat storage seperti biasa.
Oke, sekali lagi, untuk virtual RAM ini bukan tanda kutip sama seperti pengganti RAM, bukan. Ini adalah fitur yang dimana bisa membantu kalau memang kalian butuh smartphone-nya misalnya RAM-nya cuma kecil dan kalian butuh lebih supaya bisa lebih lancar pemakaiannya. Oke, tapi ini sama sekali bukan substitute untuk RAM secara fisik. Jadi smartphone dengan RAM 4GB dan virtual RAM 4GB tidak akan sama performanya dengan smartphone yang punya physical RAM 8GB. Jadi itu yang penting untuk kalian noted. Dan seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, lebih detail, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan saya pasti akan balas dengan secepat-cepatnya yang saya bisa. Dan seperti biasa, like kalau kalian suka video ini, subscribe kalau kalian baru di channel ini supaya kalian gak ketinggalan. Nama saya Joshua. Thanks for watching and I will see you guys in the next video. Bye bye.